ibu-ibu, wanita, jemaat GKJ Pajang Makam Haji. Selamat berjumpa kembali dalam renungan secara online. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita, damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang layak kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan setiap aktivitas kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, jika pada saat ini kami berkerinduan untuk mendengarkan sapaan cinta-Mu melalui firman yang hendak kami renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan jamah hati kami sehingga kami dilayakkan dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada saat ini kami ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 15 yang demikian tertulis. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman pada malam hari ini, pada saat ini. Nats yang kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke-11 yang demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini akan kami beri judul Atas Nama Cinta. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang tergambar dalam hati kita, dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata ibu atau wanita ataupun istri dalam sebuah keluarga? Tentu dalam bayangan kita tergambar suatu pekerjaan atau rutinitas dari seorang ibu, wanita, ataupun istri dalam sebuah keluarga. Banyak kegiatan yang dilakukannya. Tanpa kalau wanita kalau bekerja ada jam kerja yang membatasinya. Tapi ibu ataupun istri mempunyai jam kerja yang luar biasa. Banyak yang dikerjakan dari pagi hingga pada malam hari.
teristimewa juga bagi ibu-ibu ataupun kita, para wanita yang bekerja di luar rumah. Pulang dari bekerja sampai di rumah, bagi sebagian ibu-ibu bukan berarti saatnya beristirahat. Ada saja yang dia kerjakan, menata rumah, membersihkan, memasak, ataupun merapikan rumah. Apakah ibu-ibu yang pulang dari bekerja di luar rumah belum lelah? Bukan. Tetapi karena rasa tanggung jawab kepada keluarga dan rasa cinta kepada keluarga, sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan penuh sukacita. Ketika melihat anak-anak tumbuh dengan sehat, baik, suasana rumah nyaman, suasana keluarga rukun, akan menjadi pengobat lelah, katanya. Demikian juga sebagai seorang Kristen, hakikat diri kita adalah bait, imam, sekaligus persembahan bagi Allah. Hidup adalah sarana persembahan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah alasan kita harus menjalani dan mengisi hidup kita dengan kesalehan. Bukan sekedar menjauhi dosa, melainkan juga hidup dalam kasih dan kekudusan. Kita hidup dengan saleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita untuk senantiasa saling mengasihi. Tuhan menghendaki agar kita memperbarui budi sehingga mampu membedakan kebenaran dan kejahatan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita rajin bekerja bukan hanya untuk meraih kesuksesan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi kita bekerja sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan aktivitas kita. Kita melakukan pelayanan karena kita menghamba kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama ini bagaimanakah perjuangan kita di dalam bekerja, dalam berpelayanan? Sebagai orang Kristen, mungkin kita telah mengusahakan kesalehan, meninggalkan dosa, dan melakukan hal yang baik dalam melayani Tuhan. Namun, sungguhkah semua itu kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan dengan setia dan sehat? Apakah pelayan kita berguna membangun jemaat? Apakah pelayan kita berkenan dan menyenangkan hadirat Tuhan? Bukan hanya untuk kebanggaan diri, untuk dapat penilaian dari orang. Apakah kita berpelayanan dilakukan dengan penuh kerinduan dan kesetiaan kepada Tuhan, bukan kepura-puraan supaya dilihat, tanpa paksaan, sekaligus tanpa batasan? Apakah kita tetap semangat berpelayanan walau sering diremehkan, dipandang sebelah mata, dan tidak dianggap? Sebab persembahan diri yang murni bagi Tuhan
bukanlah umpan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan dengan ungkapan rasa syukur, kesetiaan, kerinduan, dan cinta kita untuk menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih dan setia kepada umat-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas ciptaan firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami akan hakikat kami sebagai anak-Mu untuk saling mengasihi dan setia, serta melakukan pekerjaan dan pelayanan kami dengan penuh cinta dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk wanita jemaat Gereja Kristen Pajang Makam Haji. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi teladan dalam keluarga, lingkungan, dan kami sehingga boleh melewati dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi yang sakit, ya Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kesesakan, Tuhan berikan penghiburan, dan setiap yang rasakan kesesakan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami berkat dan kemampuan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, jika di dalam kami melakukan perenungan pada saat ini terselip dosa yang kami lakukan dan tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyempurnakannya di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami jika di dalam kami melakukan perenungan pada saat ini terselip dosa yang kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.